sampai jadilah bayang-bayang setiap benda itu sama panjang dengan ukuran benda tersebut selain dari bayang-bayang istiwa. Bayang-bayang istiwa itu ketika matahari di atas ubun-ubun tetap ada bayang-bayang di sekitar kita. Tapi pada waktu tertentu yang disebut dengan waktu rasdul qiblah, menentukan arah kiblat, ketika posisi matahari tepat berada di atas Ka'bah, pada waktu rasdul qiblah tersebut bahkan bayang-bayang istiwa hilang. Saya pernah berada di Mekah sedang umrah pada salah satu waktu rasdul qiblah sekitar tahun 2015 di bulan Mei. Saya sedang tawaf, baru teringat hari ini hari penentuan arah kiblat. Jam 12 tepat waktu Mekah itu matahari tepat berada di atas Ka'bah. Ka'bah yang persegi 4 itu hilang semua bayang-bayangnya karena matahari tepat di atas Ka'bah. Jam 12 waktu Mekah itu jam 4 waktu Serambi Mekah. Maka katanya, kalau ingin menentukan arah kiblat masjid kita, rumah kita benar atau tidak, maka pada tanggal tersebut, pada jam tersebut, coba perhatikan arah bayang-bayang. Itulah arah kiblat. Kenapa? Saat itu matahari tepat berada di atas Ka'bah. Nah, kalau pada hari-hari yang lain, matahari tidak tepat di atas Ka'bah. Bisa bergeser ke kanan, bisa bergeser ke kiri. Dan untuk kita, itu matahari agak sedikit ke kiri. Maka dari arah matahari ke barat, kita harus bergeser kira-kira 1 meter ke sebelah kanan. Itu dengan penentuannya. Nah, maka kiblat kita ke barat bergeser sedikit ke arah kanan. Itu dinamakan dengan dillustiwain, bayang-bayang istiwa. Wa summiyat bidzalika li'annaha awwalu salatin dhaharat. Dinamakan salat itu dengan kata-kata zuhur karena salat itu yang pertama terlihat. Zuhur itu dalam bahasa Arab terlihat, dhahara, terlihat. Dinamakan salat zuhur karena itu adalah salat yang pertama kali terlihat. Dalam sejarah, bukan dalam praktek. Kenapa? Karena Rasulullah dapat perintah menunaikan salat fardu 5 waktu di malam hari Isra dan Mi'raj. Malam, begitu datang waktu subuh, perintah salat sudah ada, SK sudah ditandatangani kalau bahasa pemerintah, tetapi tidak dapat dieksekusi. Kenapa? Ju'la dan Ju'nis belum diturunkan. Bendera Aceh itu kan sudah turun undang-undangnya, tetapi tidak bisa berkibar sampai hari ini. Ini ribut lagi nanti tanggal 14 Agustus. Puik bendera katanya. Tiangnya sudah ada, bendera nggak bisa naik. Bisa diikat di ujung tiang, tetapi nggak bisa ditegakkan. Itu yang terjadi. Kenapa? Undang-undang sudah ada, Ju'la Ju'nis belum ada. Maka demikian pula salat ini sudah turun perintah malam hari, tapi tidak bisa dikerjakan oleh Nabi di waktu subuh, karena Nabi belum tahu salat subuh yang dimaksud oleh Allah itu caranya seperti apa, rakaatnya berapa. Maka baru Nabi laksanakan salat setelah pulang dari Isra dan Mi'raj di waktu zuhur. Datang malaikat Jibril ketika matahari tergelincir ke barat. Diajarkan Nabi salat zuhur dengan cara berjamaah. Jibril jadi imam, Nabi jadi makmum. Ternyata 4 rakaat seperti yang kita laksanakan. Nah, maka jadilah waktunya itu tergelincir matahari. Sampai kapan? Sampai bayang-bayang setiap benda sama panjang dengan ukuran benda tersebut. Botol ini letakkan di bawah terik matahari. Ketika matahari sudah ke barat, bayang-bayangnya lari ke arah timur, coba diukur, sama enggak panjangnya? Kalau sudah sama panjang, habis waktu zuhur. Maka kalau nanti datang ke sebuah tempat, mau salat zuhur, akunya mantong nawate pahan. Coba keluar ke bawah cahaya matahari, ambil sebuah objek, benda, letakkan, lalu ukur bayang-bayangnya. Kalau masih lebih panjang benda daripada bayang-bayang, masih boleh salat zuhur. Kalau sudah sama panjang, sudah habis waktu zuhur. Nah sekarang nggak ada lagi yang lihat matahari. Begitu mau salat, bukannya tengok ke atas, malah ke bawah tengok. Kenapa? Kita melihat jam. Maka jam itu namanya dhan, dugaan. Itu waktu salat zuhur. Dinamakan salat zuhur karena itu adalah salat yang pertama kali
terlihat di dalam sejarah Islam. Maka orang tua kita zaman dahulu memberikan nama sesuatu itu sesuai dengan sebab dan musababnya, bukan asal-asalan, bukan mekelih. Maka sampai nama anak pun diberi dengan filosofi dan dengan harapan-harapan. Bulan, Mataura, bintang, raja, bungong, itu kan panggilan orang tua kita untuk anak-anak kecil. Kalau lahir cucunya, oh bulan, Mataura, bintang, bungong, raja. Nah, kita sekarang begitu ada anak kecil nangis sedikit, anak pangeh, celaka. Ya, maka rusaklah karena itu menjadi doa. Fa waktu asrin, kemudian waktu salat asar, min akhiri waktu dhuhri ila ghurubi jami'i qarsi syamsin. Waktu asar itu dimulai sejak habis waktu duhur tadi, sampai terbenam seluruh bulatan matahari. Qarsi itu corona. Nah, dulu kan kita kenal corona itu saat belajar tentang ilmu alam. Matahari itu bulat terlihat oleh pandangan kita. Kemudian ada pancaran-pancarannya itu disebut dengan corona. Maka kenapa virus ini disebut corona? Karena bentuknya seperti bulatan matahari dengan pancaran-pancaran corona. Pada mata tidak disebut corona, disebut kornea. Eno, cano, mano. Toto mana? Corona, kornea. Pada mobil disebut kurnia. Itu menunjukkan bahwa waktu duhur berlanjut dengan waktu asar. Jadi kalau ukuran sederhana sekarang, ada orang mungkin istirahat siang, telat bangun, sudah jam setengah 4, sudah jam 4 kurang 15 menit, atau bahkan jam 4. Karena sekarang ini waktu asar baru masuk jam 4 lewat 6 menit. Ada orang istirahat siang, terbangun jam 4 kurang 10 menit. Ragu dia, pemantau ngote leho pahananya, pujit mayang leho mentang pahan. Coba dengarkan, sudah berkumandang azan asar atau belum? Oh, sedang dilantunkan pengajian Al-Quran dari Masjid Raya Baitur Rahman. Masih ada waktu salat duhur. Segera bangkit, berwudu, langsung salat duhur. Masih ada waktu salat duhur. Kenapa? Habis waktu duhur dengan masuk waktu asar. Tapi kita nggak berani lagi salat duhur pada waktu tersebut. Apalagi kalau dilihat orang lain. Dengku inuhat sama yang lehu. Padahal masih ada waktu dan belum berdosa. Karena ucapan tersebut akhirnya kita nggak berani. Naganya kalanya hana mau lagi inuhat sama yang lehu. Jadi akhirnya berlalulah waktu dan kita berdosa. Maka nauzubillah. Maka waktu duhur itu berlanjut dengan waktu asar. Pada Allah Ta'ala belum bermasalah. Pada malaikat belum bermasalah, yang bermasalah hanya pada manusia saja. Nah, maka jangan sampai kita menjadi jenis manusia yang mengganggu orang lain yang mau ibadat. Fa waktu maghribin, sedangkan waktu maghrib, minal ghurub ila maghribi syafaqil ahmar. Sejak dari terbenam matahari sampai hilang awan-awan merah. Matahari terbenam, cahayanya itu masih menyorot awan-awan, terlihat kemerah-merahan. Kalau warna awan masih merah, berarti masih ada waktu maghrib. Itu apabila awan terlihat. Bagaimana kalau nanti mendung gak terlihat awan? Nah, kalau suasana gelap tidak terlihat awan, maka perlu melatih diri ketika cuaca normal. Biasanya sejak terbenam matahari, berapa lama habis waktu maghrib? Oh, biasanya habis satu sinetron. Sinetron kurangnya. Kalau begitu habis sinetron ini sudah habis waktu maghrib. Kalau sinetron masih diputar berarti masih ada waktu maghrib. Nanti ada orang biasanya setelah sholat maghrib wirid baca yasin. 1 kali, 2 kali, 2 kali baca yasin baru habis waktu maghrib. Maka begitu terjadi cuaca mendung, dia ragunya kita mau wate insya apa galau. Coba perhatikan berapa kali sudah baca yasin. Makanya yasin itu biasanya 3 kali dibaca habis waktu maghrib. Jadi ada khasiat-khasiat tertentu pada yasin. Saya diajarkan oleh kawan-kawan, Ustaz, kalau mau minum air ternyata airnya sangat panas, cara paling mudah mendinginkan air itu baca yasin 3 kali. Itu dingin airnya. Hai lego udah baca yasin lebih kan. Ya. Baca yasin 3 kali itu insya Allah sepanas apapun air akan dingin. Ya. Maka nanti ada standar-standar.
Ada mungkin orang yang ukurannya itu makan malam. Biasanya sejak dari terbenam matahari setelah buka puasa minum air sedikit, dia baru lapar untuk makan itu sekitar 1 jam kemudian berkumandang azan Isya. Maka dia latih diri demikian rupa. Begitu datang waktu maghrib, cuacanya gelap karena mendung, dia buka puasa, nyopo ke habis maghrib pegalom. Diukur pada kondisi dirinya. Saya sudah lapar atau belum? Oh, sudah lapar. Itu untuk orang yang disiplin jadwal makannya. Tapi untuk orang yang jarang makan seperti saya itu sangat berbahaya. Fa waktu Isya'in, sedangkan waktu Isya min maghibi syafaq, sejak dari hilangnya awan merah tadi. Wa qala syekhuna, kata Syekh Zakaria Al-Ansari, wa yanbaghi nadbu ta'khiriha li zawalil asfar wal abyad khurujan min khilafi man aujaba dzalika. Walaupun waktu salat Isya sudah masuk dengan hilangnya awan merah, sepatutnya ditunda sampai hilang awan yang berwarna kuning, bahkan sampai hilang awan yang berwarna putih. Makanya kami di pesantren itu, walaupun waktu Isya di Aceh masuk pada jam 8, biasanya kami mulai salat Isya pada sekitar jam 9. Tapi orang menggugat, nyan mode awak daya, bet 20 jam sama Isya pasti kurang daya. Lalu apa yang salah dengan salat Isya jam 9? Tapi kan salat lebih baik di awal waktu. Iya, di awal waktu. Tapi awal waktu itu seperti apa? Nah, tidak secepat yang kita bayangkan. Maka saya senang, tadi saya pantau dalam perjalanan, ternyata Masjid Raya Baitur Rahman itu sudah benar-benar menjadikan interval waktu azan subuh dengan qomat 10 menit setelah azan selesai. Jadi sejak dari mulai azan sampai mulai qomat itu ada 15 menit. Karena azan itu hampir sekitar 5 menit juga durasi waktunya. Jadi tadi saya perhatikan, azan 5 menit habis, kan mulai azan tadi jam